time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahma Uktavia dengan NIM 2522125, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester jaringan nirkabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa sub pokok bahasan yang mencakup: yang pertama, konsep umum jaringan nirkabel; yang kedua, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel; yang ketiga, konsep umum WIPAN; yang keempat, konsep umum WLAN; dan yang kelima, keamanan WLAN. Baik, di sini saya akan membahas sub pokok bahasan yang pertama dulu, yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang terhubung melalui media transmisi tanpa kabel. Transmisi tanpa kabel dapat dilakukan melalui gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang pancarannya tidak memerlukan media rambat. Gelombang tersebut dapat membawa medan magnet dan energi listrik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, infrared, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan cahaya tampak. Jaringan nirkabel lebih banyak menggunakan gelombang radio dan infrared. Gelombang mikro banyak digunakan untuk komunikasi radar dan pemanas makanan. Sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma sering digunakan pada dunia kesehatan dan medis. Cahaya tampak dapat dijadikan media transmisi jaringan nirkabel dengan memanfaatkan sinar laser. Sinar laser ini sudah diaplikasikan untuk menghubungkan dua buah jaringan antar gedung. Masing-masing gedung dipasang alat fotodetektor, pemancar, dan penerima optik yang dapat memancarkan dan menerima sinar laser secara tetap dan searah, sehingga dua jaringan dapat terkoneksi. Gelombang elektromagnetik ini sebagai media transmisi nirkabel diimplementasikan pada infrared, Bluetooth, Wi-Fi, dan balon Google. Selanjutnya, adapun komponen atau bagian utama dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama ada access point, fungsinya sebagai pusat pemancar sinyal nirkabel atau Wi-Fi yang menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan lokal atau internet. Contohnya tuh perangkat Wi-Fi di sekolah atau kantor yang memungkinkan banyak laptop atau HP yang terhubung satu sama lain. Kedua ada wireless router, fungsinya menggabungkan fungsi access point dan router. Selain menyebarkan sinyal Wi-Fi, router juga mengatur lalu lintas data dan koneksi ke internet. Contohnya tuh modem Wi-Fi yang ada di rumah. Yang ketiga, perangkat klien atau client device. Fungsinya, perangkat yang menerima sinyal dari access point dan menggunakan jaringan seperti untuk browsing dan streaming. Contohnya tuh seperti laptop, smartphone, tablet, dan printer nirkabel. Yang keempat, wireless network. Fungsinya, komponen di dalam perangkat klien yang memungkinkan mereka untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Contohnya tuh seperti kartu Wi-Fi atau antena Wi-Fi internal di HP. Yang kelima ada antena wireless. Fungsinya meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal jaringan nirkabel. Bisa digunakan di access point, router, atau perangkat klien. Contohnya antena di belakang router atau access point. Yang keenam ada repeater atau Wi-Fi extender. Fungsinya untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi agar bisa menjangkau area yang jauh atau terhalang tembok. Contohnya alat tambahan yang dipasang di rumah bertingkat untuk memperkuat sinyal Wi-Fi di lantai atas. Yang ketujuh ada modem. Fungsinya menghubungkan jaringan lokal ke internet dalam beberapa kasus. Modem dan router digabung jadi satu perangkat. Contohnya tuh modem IndiHome atau BizNet. Yang kedelapan ada switch. Switch ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan secara kabel dan bisa terhubung dengan access point untuk mendukung jaringan nirkabel yang lebih luas. Contohnya tuh digunakan di perkantoran besar atau sekolah. Tujuan dari jaringan nirkabel ini yang pertama menghubungkan perangkat tanpa kabel.
di mana jaringan nirkabel ini memungkinkan laptop, HP, tablet, printer, dan perangkat lainnya untuk terhubung ke jaringan tanpa perlu kabel fisik. Yang kedua, mendukung mobilitas pengguna. Pengguna bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi internet. Cocok digunakan di rumah, sekolah, kampus, atau kantor. Yang ketiga, menyederhanakan instalasi jaringan. Tanpa perlu menarik kabel ke setiap perangkat, instalasi jaringan jadi lebih mudah, cepat, dan murah, terutama di tempat yang luas atau bertingkat. Yang keempat, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan perangkat. Perangkat bisa ditambahkan, dipindahkan, atau dihapus dari jaringan dengan lebih fleksibel dibanding jaringan kabel. Yang kelima, mendukung kerja kolaboratif. Di lingkungan kerja atau sekolah, jaringan nirkabel ini memudahkan pengguna untuk berbagi file, printer, dan sumber daya jaringan lainnya. Yang keenam, mengurangi biaya infrastruktur. Dengan minimnya kebutuhan kabel dan instalasi fisik, biaya pembangunan dan pemeliharaan jaringan menjadi lebih rendah. Selanjutnya, yang ketujuh, menjangkau area yang sulit dipasang kabel. Sangat bermanfaat untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kabel seperti ruangan terbuka, gedung tua, atau lokasi terpencil. Yang kedelapan, mendukung koneksi untuk perangkat IoT. Jaringan nirkabel ini juga bertujuan untuk menghubungkan berbagai perangkat pintar seperti CCTV, sensor, dan lainnya agar bisa dikontrol dan diakses dari jarak jauh. Selanjutnya, manfaat jaringan nirkabel. Yang pertama, mobilitas tinggi. Pengguna bisa tetap terhubung ke jaringan meskipun berpindah-pindah tempat tanpa perlu mencabut atau memindahkan kabel. Yang kedua, instalasi lebih mudah dan cepat. Tidak perlu memasang kabel di seluruh ruangan, cukup pasang access point atau router, perangkat bisa langsung terhubung. Yang ketiga, menghemat biaya. Biaya pemasangan dan perawatan kabel lebih sedikit, cocok untuk rumah, sekolah, atau kantor dengan banyak perangkat. Yang keempat, fleksibel dan praktis. Perangkat seperti laptop, HP, dan printer bisa ditambahkan atau dipindahkan dengan mudah tanpa mengubah struktur jaringan. Yang kelima, mendukung kolaborasi. Pengguna bisa berbagi file, printer, atau presentasi secara langsung melalui jaringan tanpa kabel, sangat bermanfaat dalam kerja kelompok atau meeting. Yang keenam, menjangkau area yang sulit. Cocok untuk area yang sudah dipasangi kabel seperti ruangan terbuka, gedung bertingkat, atau bangunan bersejarah. Yang ketujuh, skalabilitas tinggi. Jika ingin menambahkan lebih banyak perangkat atau memperluas jaringan, cukup menambahkan access point tanpa mengganti instalasi kabel. Yang kedelapan, mendukung perangkat pintar. Banyak perangkat seperti smart TV, CCTV, speaker, atau lampu pintar bisa bekerja melalui jaringan Wi-Fi, menjadikan rumah atau kantor lebih modern. Selanjutnya, jenis jaringan nirkabel ini mencakup WPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang kedua, WLAN, Wireless Local Area Network. Yang ketiga, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel adalah alat-alat fisik yang digunakan untuk membangun dan menjalankan jaringan tanpa kabel. Alat ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan dan internet melalui sinyal Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel. Tujuan perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah menghubungkan perangkat secara wireless tanpa kabel yang merepotkan. Yang kedua, membagi koneksi internet ke beberapa perangkat secara bersamaan. Yang ketiga, memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi agar bisa dipakai di area yang lebih luas. Selanjutnya, mengatur aliran data agar koneksi internet tetap cepat dan stabil. Selanjutnya, memudahkan pengguna bergerak bebas dalam area jangkauan Wi-Fi. Selanjutnya, adapun komponen perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama, router nirkabel, alat yang membagikan koneksi internet dan mengatur lalu lintas data antar perangkat lewat sinyal Wi-Fi. Contohnya tuh seperti TP-Link, Acer C6, Asus RT AC68U, dan lain-lain. Yang kedua, access point, perangkat yang memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi agar bisa menjangkau area yang lebih luas.
Contohnya tuh seperti Ubiquiti UniFi IP. Yang ketiga, Wireless Network Interface Card atau wireless adapter, komponen yang ada di laptop atau komputer untuk menerima sinyal Wi-Fi, bisa internal ataupun eksternal. Contohnya tuh tipe link USB Wi-Fi adapter Intel Wireless AC9260. Yang keempat, modem, alat yang menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet. Contohnya tuh seperti Huawei. Yang kelima, antena Wi-Fi digunakan untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal Wi-Fi agar lebih kuat dan stabil. Contohnya tuh seperti antena omnidirectional TP-Link, antena directional Ubiquiti Airmax. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama ada router wireless router yang menyediakan sinyal Wi-Fi dan mengatur lalu lintas data jaringan. Contohnya tuh seperti Netgear Networks dan Linksys. Yang kedua ada access point. Access point ini untuk memperluas jangkauan Wi-Fi di area yang sangat luas. Contohnya tuh Cisco Aeronet Series. Yang ketiga, repeater atau extender Wi-Fi untuk memperkuat dan memperpanjang jangkauan sinyal Wi-Fi. Contohnya tuh tipe link RE305 Xiaomi My Wi-Fi Ranger Extender. Selanjutnya yang keempat, wireless bedkey, yaitu menghubungkan dua jaringan yang terpisah tanpa kabel. Contohnya tuh seperti Ubiquiti Nano Station. Yang kelima, wireless adapter USB, yaitu alat kecil yang dipasang di port USB untuk menambah kemampuan Wi-Fi. Contohnya tuh seperti Asus USB AC68. Yang keenam, wireless antena, antena khusus untuk memperkuat sinyal Wi-Fi. Selanjutnya, manfaat perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama, menghilangkan kebutuhan kabel yang rumit dan mahal. Yang kedua, membuat ruang kerja dan belajar jadi lebih fleksibel. Yang ketiga, memudahkan pengguna berpisah tempat tanpa kehilangan koneksi. Dan yang keempat, mempermudah penambahan perangkat baru ke jaringan tanpa instalasi kabel. Baik, di sini saya akan masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu definisi umum WIPAN atau Wireless Personal Area Network. WIPAN adalah jaringan nirkabel jarak dekat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam area kecil, biasanya kurang dari 10 meter. Jaringan ini memungkinkan perangkat seperti smartphone, handset, laptop, keyboard, dan mouse untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Bayangkan kamu menghubungkan handset Bluetooth ke HP atau mengirim file antar HP lewat Bluetooth, itu adalah contoh penggunaan WIPAN. Jaringannya hanya untuk kebutuhan pribadi dan tidak memerlukan banyak perangkat. Ciri-ciri WIPAN ini, yang pertama yaitu jangkauan pendek, biasanya 1-10 meter. Yang kedua, digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi. Yang ketiga, hemat daya. Yang keempat, tidak butuh infrastruktur jaringan besar. Contoh teknologi WIPAN ini, yang pertama ada Bluetooth, yaitu untuk audio, transfer file, dan koneksi perangkat kecil. Yang kedua, infrared untuk remote control atau transfer data antar HP lama. Selanjutnya ada Zigbee untuk perangkat smart home atau lampu otomatis dan sensor pintu. Selanjutnya adalah komponen-komponen WIPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang pertama itu ada perangkat Bluetooth. Fungsinya untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat secara nirkabel. Contohnya seperti HP, handset, speaker Bluetooth, smartwatch, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua, wireless adapter atau modul Bluetooth. Fungsinya untuk komponen di dalam perangkat seperti laptop atau HP yang memungkinkan perangkat itu terhubung ke jaringan WIPAN. Contohnya tuh seperti kartu Bluetooth internal pada laptop atau dongle USB Bluetooth eksternal. Yang ketiga ada sensor atau perangkat Zigbee. Fungsinya untuk berkomunikasi antar perangkat rumah pintar dengan konsumsi daya rendah. Contohnya seperti sensor suhu, lampu pintar, pengatur pintu otomatis. Yang keempat, infrared transceiver. Fungsinya untuk mengirim dan menerima data menggunakan sinyal inframerah.
Contohnya seperti remote TV, remote AC, atau HP lama yang bisa transfer file pakai inframerah. Yang kelima ada controller atau host device. Fungsinya untuk bertindak sebagai pusat pengendali koneksi WIPAN. Bisa mengatur koneksi ke perangkat lain. Contohnya tuh seperti smartphone yang menghubungkan ke headset dan smartwatch secara bersamaan. Yang keenam ada power source yang berfungsi untuk memberi daya pada perangkat WIPAN agar bisa berfungsi secara nirkabel. Contohnya tuh seperti baterai di headset Bluetooth atau adaptor USB untuk perangkat Zigbee. Adapun tujuan dari WIPAN ini yang pertama menghubungkan perangkat pribadi tanpa kabel. WIPAN memungkinkan komunikasi antar perangkat seperti HP, headset, mouse, keyboard, atau smartwatch tanpa menggunakan kabel sehingga lebih praktis untuk digunakan. Yang kedua, mendukung mobilitas pengguna. Dengan WIPAN, pengguna bisa bergerak bebas tanpa terganggu kabel, misalnya saat mendengarkan musik menggunakan headset Bluetooth. Yang ketiga, memudahkan transfer data jarak dekat. WIPAN seperti Bluetooth memungkinkan pengguna mengirim file antar HP atau dari laptop ke HP dengan cepat dalam jarak dekat. Yang keempat, menghemat ruang dan biaya instalasi. Karena tidak perlu kabel, WIPAN ini cocok digunakan di tempat sempit atau saat tidak memungkinkan memasang jaringan kabel. Yang kelima, mendukung penggunaan perangkat smart pintar. WIPAN seperti Zigbee digunakan untuk menghubungkan perangkat smart home seperti lampu otomatis, sensor, dan sistem keamanan rumah. Yang keenam, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Pengguna bisa bekerja lebih nyaman seperti menggunakan keyboard dan mouse nirkabel tanpa ribet dengan kabel. Selanjutnya ada manfaat wireless personal area network atau WIPAN. Yang pertama ada tanpa kabel lebih praktis. Menghubungkan perangkat tanpa kabel membuat penggunaan lebih rapi dan mudah seperti handset Bluetooth yang tidak ribet. Yang kedua, mendukung mobilitas pengguna. Pengguna bebas bergerak tanpa kehilangan koneksi, misalnya saat berolahraga dengan smartwatch. Yang ketiga, transfer data cepat jarak dekat. Memudahkan kirim file antar perangkat seperti dari laptop ke HP dalam jarak dekat. Yang keempat ada hemat energi dan biaya. Teknologi WIPAN ini seperti Bluetooth dan Zigbee menggunakan daya yang rendah, cocok untuk perangkat kecil dan hemat baterai. Yang kelima ada mendukung smart device. WIPAN ini digunakan pada sistem smart home seperti lampu otomatis, pengunci pintu digital, atau sensor keamanan. Yang keenam, pemasangan mudah dan cepat. Tidak perlu instalasi rumit, cukup aktifkan Bluetooth atau pairing perangkat langsung bisa digunakan. Adapun jenis-jenis WIPAN ini yaitu Bluetooth teknologi nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak sekitar 10 menit. Headset, speaker, HP, laptop menggunakan sinar inframerah untuk mengirim data. Harus dalam posisi saling menghadap. Remote TV, remote AC, HP lama Zigbee digunakan untuk jaringan sensor dan perangkat rumah pintar, hemat energi dan cocok untuk komunikasi sederhana. Smart lampu, sensor pintu, alarm rumah, ultrawideband, teknologi WIPAN dengan kecepatan tinggi dan akurasi tinggi, biasanya untuk transfer file besar atau pelacakan lokasi. Selanjutnya, AirTag, sistem pelacak transfer cepat antar HP. Adapun kelebihan dari WIPAN, yang pertama hemat energi. WIPAN ini biasanya menggunakan daya rendah, cocok untuk perangkat kecil seperti smartwatch, handset, dan Bluetooth. Yang kedua, biayanya rendah, biaya instalasi dan operasional WIPAN relatif murah. Yang ketiga, portabel dan fleksibel, tidak memerlukan kabel, memudahkan mobilitas dan fleksibilitas pengguna. Yang keempat, instalasi mudah. Pengaturan dan koneksi antar perangkat cukup sederhana dan cepat. Yang kelima, cocok untuk IoT. WIPAN sangat cocok digunakan dalam aplikasi Internet of Things. Selanjutnya, adapun kekurangan dari WIPAN ini yang pertama jangkauannya itu terbatas, biasanya hanya efektif dalam jarak 1-10 meter tergantung teknologi yang digunakannya. Yang kedua, kecepatan data rendah. Dibandingkan WLAN atau jaringan kabel, kecepatan transfer data WIPAN lebih kecil.
Yang ketiga, rentan terhadap gangguan. Sinyal dapat terganggu oleh dinding, perangkat lain, atau interferensi elektromagnetik. Yang keempat, keamanan terbatas. Jika tidak dikonfigurasi dengan baik, WIPAN ini bisa lebih mudah diretas dibanding jaringan yang lebih besar. Yang kelima, jumlah perangkat terbatas. Hanya bisa menghubungkan beberapa perangkat dalam satu waktu, tergantung protokolnya. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu definisi umum WLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yang berarti jaringan lokal tanpa kabel. Dalam jaringan ini, perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, dan printer dapat terhubung satu sama lain dan ke internet tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan melalui sinyal radio, umumnya dikenal dengan Wi-Fi. WLAN memungkinkan pertukaran data secara cepat dan praktis dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, kantor, atau kafe. Dengan adanya WLAN ini, kita tidak perlu lagi repot dengan instalasi kabel yang panjang dan rumit. Adapun fungsi dari WLAN ini, yang pertama, WLAN ini memiliki berbagai fungsi penting, terutama dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja, antara lain menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal. Contohnya, satu router Wi-Fi dapat menghubungkan laptop, HP, dan printer dalam satu rumah. Yang kedua, memberikan akses internet tanpa kabel. Dengan adanya WLAN, kita bisa mengakses internet dari berbagai perangkat tanpa mencolokkan kabel LAN. Yang ketiga, mempermudah berbagi file dan perangkat. Misalnya, satu printer bisa digunakan bersama oleh semua komputer dalam jaringan WLAN. Yang keempat, mendukung mobilitas pengguna. Pengguna bisa berpindah tempat selama masih dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. Adapun bagian-bagian penting dari WLAN ini, yang pertama ada router atau access point, merupakan perangkat utama yang memancarkan sinyal Wi-Fi. Router ini terhubung ke modem internet dan menyebarkan koneksi ke berbagai perangkat pengguna. Yang kedua ada perangkat pengguna atau client device. Semua perangkat yang terhubung ke WLAN seperti laptop, smartphone, atau smart TV, dan printer. Yang ketiga ada wireless network adapter atau kartu jaringan Wi-Fi. Komponen di dalam perangkat yang berfungsi menangkap dan mengirim sinyal Wi-Fi ke router. Yang keempat, modem atau opsional tergantung jaringan. Digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan penyedia layanan internet. Adapun ciri-ciri WLAN ini, yang pertama nirkabel atau tanpa kabel, tidak memerlukan kabel jaringan fisik untuk menghubungkan perangkat. Yang kedua, terbatas pada area lokal, umumnya digunakan dalam ruangan atau gedung tertentu. Yang ketiga, mudah dipasang dan diatur, cukup dengan router dan perangkat pendukung. Selanjutnya, bisa menghubungkan banyak perangkat sekaligus, cocok untuk penggunaan bersama. Selanjutnya, mendukung mobilitas pengguna, perangkat bisa tetap terhubung meski berpindah tempat. Kecepatan transfer data bervariasi, tergantung jarak, jumlah pengguna, dan teknologi router yang digunakan. Adapun manfaat dari WLAN ini, yang pertama ada lebih praktis dibandingkan jaringan kabel, tidak perlu menarik kabel ke setiap ruangan. Yang kedua, mudah dalam pemasangan dan pengaturan. Cukup mengatur router dan koneksi internet, semua perangkat bisa langsung terhubung. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu, tidak membutuhkan biaya instalasi kabel yang mahal. Yang keempat, cocok untuk berbagai kebutuhan, digunakan di rumah, sekolah, kampus, kantor, hotel, kafe, dan tempat umum yang lainnya. Yang kelima, mendukung kerja dan belajar jarak jauh, sangat membantu dalam situasi seperti work from home atau pembelajaran daring. Adapun contoh penggunaan dari WLAN ini, yang pertama yaitu di rumah. Saat digunakan di rumah, satu router menghubungkan semua perangkat keluarga untuk mengakses internet, nonton film, main game online, atau bekerja dari rumah. Yang kedua ada di sekolah atau kampus. WLAN menyediakan akses internet untuk guru, siswa, dan mahasiswa untuk belajar, mengakses materi atau ujian online. Yang ketiga di kantor, karyawan dapat saling berbagi file, menggunakan printer bersama, dan mengakses sistem perusahaan secara nirkabel. Yang keempat di tempat umum seperti kafe, perpustakaan, bandara, dan hotel. WLAN ini dapat memberikan layanan internet gratis atau berbayar untuk pengunjung.
Adapun kelebihan dari WLAN ini yang pertama, mobilitas tinggi. Pengguna dapat terhubung ke jaringan tanpa terikat kabel, sehingga lebih fleksibel dalam berpindah tempat. Yang kedua, instalasi lebih mudah dan cepat. Tidak perlu menarik kabel ke setiap perangkat, cocok untuk bangunan dengan banyak lantai atau ruangan. Yang ketiga, skalabilitas mudah. Mendapat perangkat baru ke jaringan tanpa instalasi fisik tambahan. Yang keempat, biaya perawatan lebih rendah karena tidak banyak perangkat keras seperti kabel jaringan. Perawatan fisik lebih sederhana. Yang kelima, akses jarak jauh dengan WLAN dan internet. Pengguna bisa mengakses jaringan dari lokasi yang lebih luas. Adapun kekurangan dari WLAN ini yang pertama, keamanan lebih rentan sinyal nirkabel dapat diakses siapa saja dalam jangkauan. Sehingga risiko peretasan lebih tinggi jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Yang kedua, gangguan sinyal dapat terganggu oleh peralatan elektronik lainnya seperti microwave, Bluetooth, atau tembok tebal. Yang ketiga, kecepatan lebih rendah dibanding LAN. Kabel umumnya kecepatan transfer data lebih lambat daripada jaringan kabel. Yang keempat, jangkauannya terbatas. Jarak efektif sinyal Wi-Fi biasanya hanya 30-100 meter, tergantung kondisi lingkungan. Yang kelima, konsumsi daya lebih besar di perangkat yang menggunakan Wi-Fi. Biasanya mengonsumsi lebih banyak daya dibanding menggunakan LAN kabel. Baik, saya masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu keamanan WLAN atau Wireless Local Area Network. Apa itu keamanan WLAN? Keamanan WLAN adalah berbagai cara atau sistem yang digunakan untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari akses yang tidak sah, seperti orang asing yang mencoba masuk ke jaringan, mencuri data, atau mengganggu koneksi internet kita. Karena WLAN menggunakan sinyal gelombang radio atau Wi-Fi, maka sinyal itu bisa ditangkap siapa saja yang berada di sekitar jangkauannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga keamanan agar jaringan tidak disalahgunakan. Mengapa keamanan WLAN itu penting? Yang pertama, mencegah orang lain mencuri koneksi internet. Jika jaringan Wi-Fi kita tidak aman, siapapun bisa masuk dan ikut memakai internet kita tanpa izin, sehingga koneksi bisa jadi lambat. Yang kedua, melindungi data pribadi. File, foto, password, atau informasi penting yang kamu kirim lewat jaringan bisa dicuri jika jaringan tidak diamankan. Yang ketiga, mencegah peretasan. Hacker bisa masuk ke jaringan dan menyebarkan virus, mencuri data, atau mengganggu sistem perangkat kita. Yang keempat, menghindari tindakan ilegal. Jika orang lain menggunakan Wi-Fi kita untuk kegiatan terlarang, maka pemilik jaringan bisa ikut bertanggung jawab. Adapun jenis-jenis sistem keamanan WLAN, yang pertama ada web atau Wired Equivalent Privacy, yaitu sistem keamanan lama dan paling lemah, mudah dibobol oleh peretas, tidak direkomendasikan lagi. Yang kedua ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, yaitu lebih aman dari web, sudah banyak digunakan tapi sekarang mulai ditinggalkan. WPA 3 atau versi terbaru, lebih aman dan lebih pintar daripada WPA 2, cocok untuk jaringan publik atau rumah dengan perangkat modern, bisa melindungi bahkan jika pengguna memakai password yang tidak terlalu kuat. Cara menjaga keamanan WLAN di rumah atau kantor, yang pertama, gunakan password Wi-Fi yang kuat. Jangan gunakan password yang mudah ditebak, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, ubah nama jaringan SSID. Jangan biarkan nama Wi-Fi menggunakan nama bawaan pabrik. Ubah menjadi nama yang tidak terlalu mencolok. Yang ketiga, aktifkan WPA 2 atau WPA 3. Pastikan router kamu menggunakan sistem keamanan terbaru. Ini bisa diatur di pengaturan router. Yang keempat, nonaktifkan jaringan jika tidak digunakan. Jika sedang tidak dipakai, matikan router untuk mencegah akses tidak sah. Yang kelima, gunakan filter mesh address. Hanya izinkan perangkat tertentu saja yang boleh terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir, update firmware router secara berkala. Sama seperti HP atau laptop, router juga perlu diperbarui agar aman dari celah keamanan terbaru. Tanda-tanda Wi-Fi
kita tidak aman? Yang pertama itu ada internet jadi lebih lambat dari biasanya. Yang kedua ada perangkat asing yang terhubung tanpa kamu kenal. Yang ketiga setting router berubah sendiri. Dan yang keempat wifi yang kita gunakan itu sering terputus dari jaringan HP kita. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.